materi seperti yang sudah disampaikan kemarin ya. Bu Ika mau menyampaikan tentang konsistensi. Ya, oke. Tapi sebelum materi ini berlanjut, baiknya kita diawali dengan berdoa. Bapak Ketua kelasnya mana? Amin. Amin. Dipimpin doa seperti biasa. Silakan. Siap, doa mulai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kegiatan belajar mengajarnya berjalan dengan lancar. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Oke, sebelum dilanjut kita sudah tahu ya kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan kita itu ketika sedang berjalan belajar mengajar kita tidak boleh apa? Terus berbicara sendiri, terus makan harus rapi. Sudahkah? Alhamdulillah hari ini kelihatan ganteng-ganteng sekali. Oke, Bu Ika sekarang mau absen dulu ya. Kira-kira yang tidak hadir siapa? Mas Dafa ya, Mas Dafa. Al-Katiri nggak masuk ya? Nggak masuk. Kemudian Nova Adit juga nggak masuk. Raditya Anugrah Putra nggak masuk. Sakit ya? Ya. Sudah menengok belum? Belum. Ya, nanti matur sama wali kelasnya untuk menengok menjemput teman kita ya. Dan kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali. Oke, agar kita konsentrasi, coba duduk dengan tenang, kemudian ya tenang, tarik nafas, pikirkan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dirasa, apa yang bisa dicium. Oke, sudah belum? 1 sampai 10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sudah. Coba dari sini ada 3 yang dilihat, 3 hal yang dilihat. Yang tadi ketika kita sudah menenangkan diri, apa saja yang dilihat coba Mas? Yang dilihat, yang tadi dilihat, coba Mas Amir. Tenang terus, yang dilihat teman kah, bangku kah, apa gitu. Siap terus. Rapian, oke siap. Coba dari sini apa yang dicium? Bau apa? Bau apakah? Bau harum kah? Atau bau wangi? Terus karena habis mandi segar. Oke siap. Terus apa lagi? Bau masakan? Ya, karena kantinnya dekat dari sini ya. Oke. Kalau dari sini apa yang didengar? Omongan. Kenapa? Angin, kospai, terus apa lagi? Soal burung dengar gak? Ya. Oke, terus anak-anak pada? Ya, sekolah. Oke, siap. Nah, ini
Nah, konsistensi ada yang tahu belum? Coba kelasnya ada yang tahu belum konsistensi itu apa? Ya, silakan. Diri. Konsistensi bisa juga diartikan sebagai kemampuan terhadap suatu prinsip, nilai, atau kedisiplinan. Oke, berarti itu bagus. Amin. Terima kasih. Namun, yang semangat ini pagi-pagi tidak ada. Oh iya ya. Coba saya minta 3 anak maju ke depan SPI dulu ya, semangat. 3 maju, 3 maju, 3 maju. Silakan. Depan. Silakan maju, semua maju dong. Silakan. Semua maju, semua maju dong. 3 orang, 3 orang pada kanan. Yang udah dulu balik-balik. Udah. Ini naik. Ada tiga berpanda berbalik tiga sini 1, 2, 3. Nah, oke. 1, 2, 3. Langsung mana? Sudah, oke. Sekarang ikuti instruksi Bu Ika ya. Kalau maju maju, kalau mundur mundur, kalau ke kanan kanan, kiri kiri ya. Berarti agak sini ya Mas ya. Mana cepat. Oke, siap. Maju maju. Mundur mundur. Kanan kanan. Kiri. Ini ada cepet ya. Mohon konsentrasi. Oke. Ingat waktu ya. Maju mundur mundur. Kanan kiri. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Oke. Dari permainan tadi, apa yang bisa kita tangkap? Coba tadi ada yang grupnya itu tidak sesuai dengan instruksi Bu Ika. Coba. Ya. Kenapa? Gak perhatikan gak? Fokus, gak konsentrasi. Kalau yang ini kayak tadi, ini ya, sudah ya. Karena apa? Konsisten, fokus mendengarkan Bu Ika. Cara instruksinya, oke siap. Kemudian tadi konsisten itu tadi sesuatu atau yang sering dilakukan secara berulang-ulang dengan teratur. Coba di sini ada yang tahu apa itu konsisten? Konsisten adalah sikap atau tindakan yang teguh dan mudah berubah-ubah, melakukan sesuatu secara teratur dan berulang dengan kualitas yang sama dari waktu ke waktu. Oke, nanti itu konsisten. Jadi ketika kita kalau kita berangkat terus jam 7 sampai sini terus menerus itu juga namanya konsisten. Kemudian kita sering ikut sholat duha setiap jam 7 juga itu namanya konsisten. Terus pakai pakaian hari Senin harus pakai seragam abu putih itu juga namanya konsisten. Sudahkah kita melaksanakan itu? Alhamdulillah, semoga seterusnya kita tetap konsisten. Karena kalau kita pengen sukses, salah satunya adalah konsisten, ya Mas ya. Konsisten dalam hal apa saja? Contoh, ya betul sehari-hari betul. Olahraga, itu konsisten jam berapa Mas? Jam 8 atau jam 9? Sholat subuh jam berapa kita sudah konsisten? Jam setengah 5, oke siap. Kita sudah sholat subuh semua belum di sini? Setiap hari kah? Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita sudah tahu ya kenapa kita harus konsisten. Coba, kenapa
mengurangi kesalahan. Kenapa? Mengurangi kesalahan. Kesalahan, boleh, siap, di sini. Kenapa konsisten? Karena membantu kita juga dengan lebih efektif. Oke, siap. Ya, berarti terus sebelah sini. Kenapa harus konsisten? Membantu. Membantu kebiasaan yang kuat. Ya, biar tuh kebijakan siap semuanya betul, nggak ada yang salah, oke? Kita sudah bisa menjawab saja, kita sudah ada keberanian, oke, bagus. Oke, konsisten adalah pertama manfaatnya banyak sekali, Mas. Ya, ketika kita pengen dipercaya, kita harus konsisten. Kita mau sukses juga kita harus konsisten. Coba gimana kita mau pinter? Belajar. Coba bagus, kan? Coba kalau kamu belajarnya konsisten, ya. Kamu pengen jadi tentara, kamu juga harus siap-siap fisiknya. Wah. Tapi kamu harus melakukan Olahraga. olahraga, kamu juga harus konsisten. Bisa. Oke, sekarang juga ada lagi satu permainan. Ini diisi ya, Mas ya. Coba. Ada lagi? Ya. Isinya dua-dua itu ya, Mas ya. Silakan ditulis nama dan kelasnya. Kurang? Siapkan alat tulisnya, Mas ya. Jangan pegang-pegang, Mas. Biasa saja, Mas. Kurang. Oke. Tangan coba tulis nama dan kelas. Lihat riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Ini sudah dituliskan ya sama Bu Eka. Jadi Senin tanggal 15 kemarin kira-kira tidurnya jam berapa, bangun jam berapa sejujurnya. Tidur jam 1, jam 1, jam 2, jam 2. Oke, isi silakan. Bangunnya jam berapa? Sejujurnya saja, enggak masalah. Ya, itu di tabel yang jam pergi tidur berarti kita mau tidur jam berapa? Misal jam 9 berarti jam 21.00. Cepat Mas, ini kita beri waktu 3 menit, silakan cepat. Ya, ini kalau ini terus ini bangun tidurnya jam berapa? Kamu tidur jam berapa kemarin waktu hari Senin? Sudah sejujurnya saja. Tidurnya jam berapa? Nanti kita tahu semuanya, Mas, sampai terakhir. Ya. Jam 2 tulis saja. Cepat, Mas, yuk, tulis isi. Udah seininya kamu semuanya, Mas. Semuanya. Jam 21, jam 22, 23 berarti jam 11 semuanya. Ya, 3 menit, Mas. Sudah belum? Belum.
Ayo. 5, 4, 3, 1. Oke, sudah? Oke. Coba yang tidur di atas jam 22 ada nggak? Oke, siap 22. Oke. Bangunnya jam berapa? Ada yang kesiangan nggak? Ada kesiangan? Oke. Tolong dituliskan di situ apa yang menyebabkan tidur telat. Main HP, ditelepon keluarga, nonton TV, nonton sepak bola. Sudah? Coba yang tidurnya kemalaman. Apa? Mainan HP kah? Main game? Ya tulis main game, main HP, lihat TikTok boleh. Terus nonton TV, nonton sepak bola tulis. Kita telat karena seperti itu. Sudah? Sudah ya? Ya oke. Kemudian coba Mas kira-kira ketika kita bangun kesiangan. Ketika kita bangunnya kesiangan. Misal bangun karena kita tidurnya jam 1, jam 2 ya. Kemudian kita tidurnya jam 6. Kira-kira apa yang dirasakan? Lemas, pusing, ngantuk, nggak semangat tulis ya. Dasar kamu yang rasakan ketika kamu jadi nggak ganteng karena apa? Nggak mandi. Ya bener nggak? Oke siap. Sudah? Apa yang dirasakan ketika kita bangun kesiangan? Sudah? Sudah ya? Nah sekarang kita jadi tahu kan kenapa kita harus tidur tepat waktu. Biar bangunnya nggak kesiangan, biar kita bisa melaksanakan sholat subuh, biar kita badannya fresh. Karena ketika kita tidurnya telat, ketika tidurnya kita di atas 12, maka kita kesehatan kita juga akan menurun. Mungkin sekarang masih muda tidak terasa ya Mas, tapi nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian baru ya. Makanya dibiasakan tidur kasih. Apakah itu termasuk konsisten? Oke siap. Kemudian dibuka lembar keduanya Mas. Setelah kita mengetahui efeknya, efek ketika kita bangun kesiangan ya, terus coba kita rencana selanjutnya. Kita akan memperbaikinkah, ada perubahankah? Mau tidurnya itu rencana ke depannya tidurnya lebih baik lagi atau tetap seperti itu? Silakan diisi. Diisi. Yang tadinya jam 23, yang tadinya jam 1, yang tadinya jam 2, apakah akan berubah jadi tepat waktu jam 21 atau jam 9? Atau masih tetap seperti semula? Coba mau berubahkah? Sudah Mas Faiz? Belum? Oke siap. Tulis rencana selanjutnya. Rencana kita tidur, kita harus punya rencana. Karena kita sudah tahu efeknya. Efek ketika kita bangun siang, efek ketika kita tidurnya telat. Coba semalam tidur jam berapa itu?
3, 2, 1. Oke. Sekarang tuliskan apa manfaat tidur cepat. Manfaatnya apa? Oke. Terus bila sholat subuh, terus pagi-pagi fresh, terus semangat. Kita jadi fit. Sudah? Yang di atas atau belakang sudah? Isi semua. Kita fresh, kita fit, kita kemudian menjadi lebih bugar, kita semangat, kita lebih ganteng lagi karena mandi, ya. Karena mandi, kalau kesiangan Anda buru-buru berangkat ke sini, kita kadang nggak mandi, benar apa benar? Tapi insya Allah untuk di sini semuanya itu mandi, ganteng-ganteng tuh, oke? Sudah belum? Oke. Coba kelompok sini apa manfaat tidur cepat? Tidak ngantuk? Bisa mengikuti sholat sama subuh. Oke, bisa mengikuti sholat jamaah. Badan sehat. Coba sebelah sini. Segar. Semangat terus. Kenapa? Tidak lemas, bagus. Ini fresh. Bisa sarapan pagi juga kan? Buru-buru terus. Kita juga harus semangat. Tidak ngantuk. Ya tidak ngantuk. Terus di sini ada nggak? Kenapa ketika kita bangun pagi apa yang kalian rasakan? Tidak malas. Semangat. Semangat. Berangkat sekolah tepat waktu. Tidak ngantuk. Oke, belakang. Ada fit. Oke, semuanya bagus. Berarti sudah tahu manfaatnya bangun pagi ya Mas ya? Sudah tahu? Kita sudah tahu ketika kita telat bangunnya, bener nggak? Oke, siap. Kemudian yang di bawah diisi apa yang harus dilakukan biar kita tidurnya cepet. Tepat waktu apa coba? HP dimatikan boleh, kita tidak menonton TV, terus kemudian apa? Tidak nongkrong, bagus. Terus apa lagi? Tidak ngobrol sama teman-temannya. Ya. Sudah? Oke, sudah. Coba dari sini apa yang dilakukan supaya kita tidurnya cepat bagus? Makan HP. Ya. Tidak keluar malam untuk main, ada lagi di sebelah sini. Kenapa? Ya oke, siap. Di sini ada lagi Mas, monggo. Tidak bermain game. Tidak bermain game. Oke, sini. Kenapa? Tidak ngopi. Oke, siap. Tidak main TV. Oke, tidak nonton TV. Tidak keluar rumah nongkrong. Tidak siap semua. Makan HP. Oke, siap ya semuanya. Bagus. Berarti kita sudah mengetahui ya Mas ya, bahwa kita harus tidurnya tepat jam 9 atau paling lambat jam 11. Kita juga sudah tahu mudorotnya kita ketika kita bangun siang. Oke, untuk merangkum semuanya gini. Jadi mengapa kita harus konsisten? Karena pertama membangun kepercayaan orang akan percaya
belajar. Setiap hari 10 menit, 15 menit, insya Allah lama-lama kita akan menjadi pintar ya. Kita tiap hari rutin datang, kita juga akan menjadi pintar. Itu juga namanya konsisten. Kemudian membentuk kita menjadi disiplin. Ketika kita datang tepat waktu, kira-kira sama guru yang jam pertama dihukum apa enggak? Karena kita disiplin. Kemudian kita juga dapat meningkatkan kualitas diri. Kenapa kita harus konsisten? Kemudian contoh konsisten. Berangkat sekolah, sholat subuh, belajar, belajar sering olahraga juga konsisten. Kemudian kira-kira ada tantangan nggak konsisten? Apa coba? Malas, Kurangnya motivasi. kurang motivasi, Merasa kewalahan. merasa kelelahan gimana? Berarti, oh ya, benar. Kita harus Ya benar. konsisten selamanya bisa terasa membebani. Membebani, oke, membebani terus membosankan, benar apa enggak? Oke. Benar. Terus kemudian ada juga pengaruh lingkungan teman, benar enggak? Kita sudah mau rajin, ada temennya juga kita bolos, benar kan? Terus tips agar kita konsisten. Tadi benar, tipsnya apa? Tadi yang sini kurang motivasi, berarti kita nggak punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, insya Allah kita konsisten. Kita pengen masuk TNI, berarti kita harus bugar, ya. Ketika kita harus bugar, berarti kita harus sering olahraga. Kita konsisten. Kita pengen diterima di perusahaan yang kita inginkan sesuai dengan jurusan kita. Kira-kira kita harus konsisten apa? Belajar. Nah, itu namanya konsisten. Kita punya tujuan supaya diterima. Kemudian tipsnya kita buat jadwal rutin, ya, ditulis. Bangun jam sekian, berangkat jam sarapan jam sekian, terus itu apa? Berangkat jam sekian, pulang sekolah jam sekian. Itu tipsnya ya.